Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sangat mendasar yang diperlukan manusia. Di Indonesia, macam ragam atau macam pendidikan baik secara formal, informal, non-formal, dan pendidikan usia dini, dan juga pendidikan agama dan lain-lain. Yang mana fungsi pendidikan mempunyai tujuan dan metode untuk mewujudkan visi dan misi dalam sebuah pendidikan. Namun kita seringkali tidak memahami bagaimana tujuan pendidikan itu tersendiri. Bahkan kita sebagai pengajar dalam pendidikan agama masih belum mengetahui untuk membahas tentang tujuan agama Islam. Untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk individu yang taat beragama, memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, dan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam juga bertujuan mengembangkan akhlak yang baik, mengajarkan nilai-nilai moral, dan membentuk kepribadian Islam. Selain itu, tujuan pendidikan Islam meliputi pengembangan, pengetahuan, dan keterampilan, baik dalam bidang agama maupun umum, agar individu muslim dapat menjadi anggota masyarakat yang positif dan bertanggung jawab. Pendidikan Islam juga mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin yang adil, berempati, dan bertanggung jawab dalam membangun masyarakat Islami. Yang kedua adalah pandangan menurut para ahli tentang tujuan pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu menurut Imam Syekh Al-Ghazali, beliau mengatakan tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan sejati dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang mana pendidikan Islam harus mengembangkan pengetahuan agama, akhlak yang baik, dan keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menurut Ibnu Khaldun, dalam Qaul Maqal Ibnu Khaldun mengatakan menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk masyarakat yang maju. Menurutnya, tujuan pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan individu dan pengetahuan yang luas, yang berakhlak mulia dan mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Ketiga, menurut Syekh Muhammad An-Naqib Al-Aqtas juga berpendapat bahwa tujuan Islam adalah mengembangkan individu yang dimiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, yang mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam harus membentuk akhlak yang baik, mengajarkan nilai-nilai moral, dan membentuk kepribadian yang Islam. Keempat, menurut Fazlur Rahman mengatakan berfokus pada pentingnya pendidikan yang kontekstual dan relevan dalam zaman modern. Menurutnya, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan individu yang kritis, kreatif, dan mampu beradaptasi. Penjelasan yang nomor 3 ialah prinsip umum yang menjadi dasar tujuan pendidikan Islam, yaitu meliputi satu, ketuhanan. Pendidikan Islam didasarkan pada prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, yang harus disembah dan diikuti dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman yang kuat tentang ketauhidan dan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2 yaitu akhlak yang mulia. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan akhlak yang baik dan mulia. Prinsip ini mencakup nilai-nilai moral yang seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, keadilan, dan integritas. Pendidikan Islam mengajarkan individu untuk berperilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sama manusia, dan alam sekitar. Yang nomor 3, Al-Quran dan Sunnah.
Pendidikan Islam didasarkan pada Al-Quran sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Prinsip ini menenangkan pentingnya memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan Islam juga mengacu pada sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Nomor 4. Pembentukan kepribadian Islami. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian yang Islami, yaitu individu yang memiliki akhlak yang baik, beriman, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. 5. Pembangunan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang agama maupun bidang umum. Prinsip ini menekankan pentingnya penggabungan pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum untuk mempersiapkan individu muslim dan berpengetahuan luas dan mampu berkontribusi dalam perkembangan masyarakat. Untuk penjelasan keempat ialah tentang aspek-aspek tujuan pendidikan Islam, meliputi yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Pendidikan Islam bertujuan untuk memperkuat iman dan ketakwaan individu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam, keyakinan yang kokoh, serta praktik ibadah yang konsisten. Yang kedua, akhlak mulia. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan akhlak yang baik dan mulia. Aspek ini mencakup pembentukan karakter yang berintegritas, jujur, adil, sabar, dan bertanggung jawab. Pendidikan Islam juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti kasih sayang, kepedulian, keramahan, dan kerjasama. Yang ketiga, pengetahuan agama. Pendidikan Islam bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang mendalam tentang ajaran agama Islam. Aspek ini melibatkan pemahaman tentang Al-Quran, hadis, sejarah Islam, fikih atau hukum Islam, akidah atau keyakinan, dan tafsir Al-Quran. Tujuan pemahaman tentang konsep-konsep teologis dan spiritual dalam Islam. Yang keempat, pengetahuan umum. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan umum dalam berbagai bidang. Aspek ini mencakup ilmu pengetahuan, matematika, bahasa, seni, sejarah, dan keterampilan praktis. Tujuan ini bertujuan agar individu muslim dapat berkontribusi dalam masyarakat secara luas. Yang kelima, keterampilan praktis. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Aspek ini mencakup keterampilan seperti berkomunikasi dengan baik, berpikir kritis, problem solving, kepemimpinan, kerja tim, dan keterampilan teknologi. Tujuan ini bertujuan agar individu muslim dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat modern. Yang keenam, pemahaman tentang masyarakat dan kepemimpinan. Pendidikan Islam bertujuan untuk mempersiapkan individu muslim agar menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi, positif, dan bertanggung jawab. Aspek ini mencakup pemahaman tentang struktur sosial, tanggung jawab sosial, etika dalam hubungan sosial, serta pemahaman tentang kepemimpinan yang adil, berempati, dan bertanggung jawab. Baik, kita sudah berada di penjelasan terakhir, yaitu tentang implikasi tujuan pendidikan Islam terhadap pendidikan Islam. Meliputi pengembangan kurikulum berbasis ajaran Islam, penggunaan metode pengajaran yang Islami, menciptakan lingkungan pendidikan yang Islami, pembentukan karakter yang Islami, pendidikan berbasis nilai, dan persiapan generasi muda menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Tujuan ini mengarah pada pendidikan yang holistik sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghasilkan individu muslim yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan siap berkontribusi dalam membangun masyarakat yang Islami.